Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rasulullah SAW memberikan pelajaran wasiat-wasiat kepada para sahabatnya agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita akan baca hadis Rasulullah SAW ini. Hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Jami' hadis nomor 7833. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah," sabda Rasulullah SAW, "Kun wari'an takun min a'badin nasi." Jadilah engkau orang yang wara', yang hati-hati, menjauhi hal-hal yang syubhat, yang belum jelas kehalalannya, keharamannya. Jauhilah. Jadi engkau yang wara', yang hati-hati. Takun min abadin nas. Engkau akan menjadi manusia yang paling banyak beribadah. Engkau akan menjadi manusia yang beribadah, terbanyak dalam ibadah. Warda bima qasamallahu laka. Takun min aghnan nas. Dan jadilah engkau orang yang ridho, yang menerima dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Maka ridholah, terimalah apa yang Allah berikan kepadamu. Wahibbalil muslimin wal mu'minin. Dan cintailah untuk muslimin dan mukminin ma tuhibbu li nafsik. Hal-hal yang engkau mencintai untuk dirimu. Wa ahli baitik. Hal-hal yang engkau mencintai untuk keluargamu. Wakrah lahum ma takrahu li nafsika wa ahli baitika takun mu'minan. Lalu hendaklah engkau membenci untuk mereka hal-hal yang engkau membenci hal itu terjadi pada dirimu dan keluargamu. Maka ketika itu engkau akan menjadi manusia yang beriman. Cintailah hal-hal yang menimpa kaum muslimin dan mukminin seperti apa yang menimpa untuk dirimu dan keluargamu, dan bencilah apa yang menimpa untuk orang muslimin dan mukminin seperti apa yang kau membenci hal-hal yang menimpa dirimu dan keluargamu. Engkau membenci sesuatu yang tidak ingin menimpa dirimu dan keluargamu. Takun mu'minan, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang beriman. Wajawir man jawarta bi ihsan. Dan engkau baik kepada tetanggamu, kepada orang yang tinggal, yang dekat denganmu. Takun musliman, engkau akan menjadi orang muslim. Wa iyyaka wa katratadh dhahik. Hati-hatilah engkau, jangan banyak tertawa. Fa inna katratadh dhahiki, karena banyak tertawa itu fasadul qalbi, adalah kerusakan bagi hati. Kita membaca penjelasan hadis ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi ashabahu wasayan jami'atan nafi'atan qalilatal ibarati katsiratal fawaidi wal ma'ani. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat, yusi ashabahu, kepada sahabat-sahabatnya, wasayan jami'atan, wasiat-wasiat yang menyeluruh, nafi'atan yang mencakup, memberi manfaat. Qalilatal ibarat, wasiat-wasiat itu sedikit sekali ungkapan-ungkapannya, namun katsiratal fawaidi wal ma'ani, katsiratal fawaidi wal ma'ani, banyak faedahnya dan banyak maknanya sekalipun pendek. Tapi hadal hadis, dalam hadis ini, yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahukan anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala lahu, berkata kepadanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an, ay ittasif wa tahalla bi khuluqil wara'. Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Hurairah, kun wari'an, jadilah engkau orang yang bersifatkan, menghiasi akhlakmu dengan sikap wara'. Apa itu wara'? Wal wara' huwa ijtinabu syubhat, menjauhi syubhat, hal-hal yang samar, yang belum jelas kehalalan dan keharamannya, hal-hal yang syubhat, yang belum jelas. Khaufan minal wuqu', karena takut terjatuh
fil muharramat, dalam hal-hal yang haram. Takun min abadin nas, engkau akan menjadi manusia yang paling banyak beribadah. Liannahu yalzamu min tarkil maharim, karena meninggalkan keharaman itu mengharuskan seseorang untuk fi'lul faraidi, melakukan perbuatan atau amal-amalan yang wajib. Warda bima qasamallahu lak, dan ridhoilah apa yang Allah berikan kepadamu, Allah yang bagi untukmu. Ai bima ataqallahu min rizkin, rezeki yang Allah berikan kepadamu, hendak engkau ridha. Wala ta'saf ala ma fatak, jangan engkau sedih rezeki yang luput darimu. Wala ta'saf ala ma fataka minad dunya, hal-hal dunia ini yang tidak Allah berikan kepadamu, yang luput darimu, jangan kau bersedih. Fal kaunu yasirun bihikmati, karena mudah, ada keadaan ini mudah bagi Allah SWT dengan hikmah Allah SWT. Bihikmati subhanahu, Allah memberikan kita rezeki yang banyak maupun sedikit. Ridhoilah apa yang luput, adalah kita tetap ridho, karena dengan hikmahnya Allah tidak memberikan kepada kita. Takun min aghnan nas, jika engkau mempunyai hati demikian, sikap demikian, maka engkau akan menjadi manusia yang kaya. Ayyamla'allahu qalbak, artinya adalah Allah akan memenuhi hatimu. Wa yadaika, Allah akan memenuhi kedua tanganmu, hatimu, dengan apa? Ghinan, dengan kekayaan. Lianna man radiya, karena siapa yang ridha, yang rela menerima, bima qusimalah, dengan rezeki yang diberikan kepadanya, yang dibagikan kepadanya. Walam yatama, dia tidak tamak, tidak rakus. Fima fi aidin nas, dengan hal-hal yang ada pada manusia. Istaghna anhu, maka Allah akan memberikan kekayaan. Dia akan menjadi manusia yang kaya hatinya. Al-ghina, ghina'un nas, kaya adalah kaya hati, kaya jiwa. Wa ahibba lil muslimina al mu'minina ma tuhibbu li nafsika wa ahli baitik, wa agrah lahum ma takrahu li nafsika wa ahli baitika, takun mu'minan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat Abu Hurairah, tamanna lahum husulal khair, hendaklah engkau menginginkan menimpa kaum muslimin dan kebaikan-kebaikan menimpa mereka. Hendaklah engkau menginginkan kebaikan menimpa mereka, diperoleh oleh mereka. Wajtinabasy, hendaklah kau menginginkan kaum muslimin jauh dari kejahatan, tidak tertimpa kejahatan, mereka tidak tertimpa kejahatan. Kama tatamannahu li nafsik, sebagaimana engkau menginginkan hal itu menimpa dirimu dan keluargamu, yaitu menimpa, engkau ingin mendapatkan kebaikan engkau peroleh, kejahatan jauh darimu, engkau mengingat demikian, maka engkau juga berharap kaum muslimin, kaum mukminin juga seperti ini. Kama tatamanna li nafsika wa ahlika, sebagaimana hal itu terjadi pada dirimu dan keluargamu. Engkau menginginkan kebaikan untuk dirimu dan keluargamu, sebagaimana engkau menginginkan kebaikan juga kepada kaum muslimin dan mukminin. Engkau ingin kejahatan, keburukan jauh darimu, maka demikian juga engkau menginginkan kaum muslimin dan mukminin jauh dari keburukan, kejahatan. Wahada, dan yang demikian itu adalah alamatun, sebagai tanda, alama ala ruqiyil iman fi qalbika, menunjukkan ketinggian keimanan dalam hatimu. Wa kadzalika fi ma takrah, demikian juga adalah hal yang kau benci, tidak suka, maka engkau menginginkan kaum muslimin dan mukminin jauh dari apa yang engkau benci. Wajawir man jawarta bi ihsan takun musliman, wal ihsan badlul ma'ruf min qaul aw fi'l aw mal aw jahin. Hendaklah engkau berbuat baik kepada tetanggamu, kepada orang yang bersebelahan denganmu. Wal ihsan, ihsan itu adalah badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Apa yang diberikan? Min qaul, ucapan kita baik. Au fi'l, perbuatan kita baik kita berikan. Au mal, atau harta kita berikan. Au jahan, atau kedudukan. Wal makna if'al, maknanya adalah lakukanlah ma tastati'u, apa yang kau mampu. Melakukan apa?
minal khair, kebaikan. Kepada siapa? Likulli man jawaraka, kepada siapa saja yang bersebelahan denganmu. Sawaun fil manzil, baik yang bersebelahan dalam rumah, awil amal atau bersebelahan dalam pekerjaan, teman sekantor, au fis safar, atau yang bersebelahan tatkala kita bepergian, bersebelahan dengan kita baik padanya, au ghairi dari selain itu. Fahadihi, maka hal ini adalah min alamatil Islam, alamat tanda-tanda Islam. Wa iyyaka wa kathratadh dhahik, hati-hatilah engkau jangan banyak tertawa. Ai al-dhahik al-mubalagh fihi, berlebihan dalam tertawa. Walladhi yukthir minhu sahibuhu fayatasabbaba fi ghaflatihi anil isti'dadi lil mauti wal ahwali allati huwa qadimun alaiha. Janganlah banyak tertawa, yang mana pelakunya orang yang banyak tertawa itu, memperbanyak tertawa ini menyebabkan dia lalai dari mempersiapkan kematiannya. Dia akan mati namun lalai dengan banyak tertawa. Dia akan menghadapi hal-hal menakutkan dalam kehidupannya dia nanti. Dia akan bertemu, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak tertawa akan lalai. Fa inna katratadh dhahik, karena banyak tertawa, fasadul qalb, kerusakan bagi hati. Ai fahiya tumituhu, banyak tertawa akan merusakkan atau mematikan hati. Tumituhu in kana hayyan, banyak tertawa akan mematikan hati jika seorang yang banyak tertawa itu hayyan, masih hidup. Wa yazidu izwidadan in kana mayyitan, dan tatkala mati akan menambah gelap. Wa mautul qalbi, dan kematian hati. Jika seorang yang hatinya hidup, dia masih hidup, maka akan mematikan hati kita banyak tertawa itu. Dan tatkala hati kita mati dan kita naudzubillah min dzalik, ya, tentu kita berlindung kepada Allah SWT dari hal demikian. Jika seorang hatinya telah mati, dia banyak tertawa, maka akan semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. In kana mayyitan. Wa mautul qalbi, dan kematian hati itu adalah wa khuluhu, kosongnya hati, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, wa inaratuhu, dan mencahayai hati, bihubbihi, dengan cinta kepada Allah, wa ta'zimi, mengagungkan Allah, wa khawfihi, takut kepada Allah, wa rajaihi, dan berharap kepada Allah SWT. Ya Allah, ampunlah kami, peliharalah hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kami rahmat. Wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab, engkau sungguh engkau maha pemberi. Surat Al-Imran ayat ke-8. Marilah kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah menjaga hati kita hidup, senantiasa mempersiapkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.